supaya nanti bayi yang lahir ini bobotnya besar, yang pertama. Yang kedua, susunya induk itu juga besar. Ini lagi yang penting, Mas, kalau induknya itu masih darah, artinya belum pernah melahirkan, itu dijaga jangan sampai anaknya nanti besar-besar, karena nanti distoki atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam video yang keberapa ini. Banyak ya, lumayan. Sore ini kita akan mereview cemple-cemple yang kemarin baru lahir. Kita konten bareng ini sama channel Mas Tonda, yaitu Bukan Dokter Hewan. Nanti kita bersama-sama untuk mengambil video cemple-cemple yang berumur, ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang kemarin 1 hari. Untuk selanjutnya kita bersama-sama nanti. Terima kasih. Wah, panen cemple, Mas? Iya, ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini nih. Jenis-jenis apa yang panen? Kayak dorper semuanya, Mas, ya? Ini F1 dorper dan F2 dorper, Mas. Sebentar. Ini kami mau nyusun kasih susu yang beberapa ekor ini. Oh, sebagian ada yang ini, Mas, ya? Iya. Ada yang diperlukan tambahan susunya. Kenapa? Karena anakannya banyak ini. Jadi ada sebagian yang perlu tambahan susu, meskipun ambing-ambing susunya adalah sangat besar-besar sekali, teman-teman. Ya. Ini kemarin ada yang lahirnya bobot lahirnya sangat kecil, Mas. Jadi kita bantu artificial ring atau penambahan susu dengan disusui manusia seperti ini, supaya selamat ya. Kalau tidak rentan kematian nih. Saya penyebabnya apa, Mas? Bisa dijelaskan? Ini kemarin kembar 3. Oh, kembar 3 sebenarnya. Jadi kecil-kecil, bobotnya hanya 1,1 sekian, 1,8. Jadi yang satu ini kita bantu untuk susu. Agak repot sih, tapi yang 2 langsung nyusu ke induknya. Langsung nyusu yang memang sudah besar-besar, Mas, ya. Ini ada satu yang besar tapi ikut-ikut nyusu. Ngalem, dia minta ya, susu tambahan. Populasinya banyak, Iya. Mas, ya. Jadi ada yang semacam ini. Iya. Indukannya super-super semuanya, Mas, yang di sini. Iya, seperti inilah yang tidak terlalu super. Iya. Apa padanya. Tapi sebenarnya ini non sewu dari segi ambingnya. Iya. Kita lihat itu Dari sana, Mas, kelihatan ini. lumayan. Ini ambingnya juga cukup besar-besar sebenarnya, Mas, ya. Ya lumayan lah. Ada treatment khusus, Mas, kita untuk yang pralaktasi dan pasca laktasi. Oh, pralaktasi dan pasca laktasi. Ya, jadi 1 bulan sebelum melahirkan, induk itu kita berikan pakan yang lebih dari biasanya, dengan kandungan-kandungan nutrisi yang berbeda pula dengan biasanya pada makanan dan pada minumannya juga. Minumannya. Ya, itu supaya nanti bayi yang lahir ini bobotnya besar, yang pertama. Yang kedua, susunya induk itu juga besar. Dan yang ketiga, mengurangi kemungkinan induknya itu ambruk sebelum melahirkan atau pasca melahirkan. Itu kan kalau di desa sekitar sini itu sering, Mas, petani-petani kambing atau domba itu mengalami induknya ambruk sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi untuk mengurangi itu kita berikan treatment khusus ya. Ramuannya apa, Mas? Treatment khususnya seperti apa dan ramuannya seperti apa itu? Kalau pada minuman, jadi sebelum 1 bulan sebelum melahirkan atau usia kehamilan 140 hari, mulai itu kita beri minumannya itu tambahan molase atau gula. Karena induk yang ambruk itu salah satu penyebabnya adalah kurangnya kadar gula darah di tubuhnya. Itu bisa menyebabkan downer atau ambruk biasanya. Tuh, selain hipokalsemia atau kekurangan kalsium atau hipomaksenia atau kekurangan magnesium.
Molase itu istilah latinnya yang tetes itu Mas ya? Iya, tetes betul. Oh, Tetes limbahnya tebu. iya. Kalau misalkan tidak menggunakan tetes atau limbah lebu tersebut, misalkan menggunakan air gula saja bisa atau tidak? Bisa. Tapi kan harganya mahal. Iya. Gula. Maksudnya Atau kami selain itu pakai ampas kecap, Mas. Oh, ampas kecap itu. Ampas kecap bisa. Ampas kecap yang cair loh ini. Bukan yang berupa kedelai itu. Jadi ada dua ampas kecap itu, ada yang cair, ada yang berupa kedelai. Iya. Yang Kalau misalkan mamel. menggunakan kasarannya ketika itu ada petani misalnya kita skala permennya nggak banyak, cepet-cepetan, sementara belum ada tersedia, digunakan kecapnya Bisa, cuma ya itu Mas, mahal. dan itu nutrisinya lebih bagus. Iya. Oh, seperti itu Mas. Iya. Nah, itu diberikan satu hari berapa kali? Kalau kami kan ngasih minum itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Tempat minumnya ini pagi dibersihkan, sore dibersihkan. Ini belum ini yang sore. Nanti yang sore itu kita kasih campuran itu. Ini kebetulan yang tersedia ampas kecap. Oh. Dikit Mas, tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Nggak perlu Ini banyak. sudah memicu di dalamnya untuk Iya, masuk ke tubuhnya. Iya itu nanti cemple yang lahir itu insya Allah bobotnya besar-besar. Besar-besar. Terkecuali memang kalau kehendak ilahi juga ada yang Iya semacam betul ini kalau juga, itu Mas. ya. Itu juga tergantung pakannya ketika hamil 1 bulan sampai 4 bulan itu juga pengaruh juga. Atau mungkin besarnya induk. Nah ini lagi yang penting Mas. Kalau induknya itu masih darah, artinya belum pernah melahirkan, itu dijaga jangan sampai anaknya nanti besar-besar karena nanti distokia atau apa namanya kesulitan mau melahirkan itu kesulitan, tidak cukup pinggulnya itu untuk bayi lahir. Tapi kalau sudah laktasi 2 itu biasanya pinggulnya itu lebih lebar, jadi anaknya besar itu tidak masalah. Caranya Gitu. bagaimana Mas untuk menjaga itu supaya tidak terlalu besar anaknya di dalam? Ya nutrisinya sama BCS induknya itu dijaga sampai jangan sampai lebih dari 4, harus 4 kurang, 3 atau 3,5 gitu. Ini Gitu. barangkali ada yang kebingungan juga Mas tentang BCS. Tentang BCS itu di angka 3, 4 itu kuncinya di apanya? Yang sekilas pandang saja biar teman-teman. Di tulang punggung sama di tulang punggung ini sama apa namanya tulang pinggulnya itu loh Mas. Itu kelihatan atau enggak? Kalau harusnya dicukur, ini lama enggak dicukur. Yeah. Kalau dicukur nanti kelihatan jelas. BCS itu tingkat kegemukan bahasa Jawa ini Mas. Tingkat kegemukan daripada kalau BCS itu kan istilah-istilah luar negeri. Kita gunakan bahasa Indonesianya tingkat kegemukan Tingkat kegemukan ternaknya. Intinya kalau memang itu belum pernah melahirkan diri-dirian itu jangan sampai terlalu gemuk. Atau mungkin sudah pernah melahirkan tapi kecil. Badannya. Iya, badannya kecil. Misalkan domba lokal gitu kan kecil-kecil Mas. Jadi apa namanya tulang belakangnya itu yang sebelah tulang pinggulnya itu juga kecil. Nanti kalau anaknya terlalu besar perlu pertolongan ketika melahirkan. Seperti itu Mas. Iya. Dan untuk cempe-cempenya sendiri ketika melahirkan itu juga di treatment khusus atau seperti apa? Iya, nanti jadi induknya dulu Mas. Tadi kan pra kelahiran ya. Kalau pasca kelahiran itu konsentratnya itu kita kasih premik. Premiknya lebih banyak ya, supaya susu yang keluar itu ambingnya itu besar, susunya juga banyak gitu. Terus kemudian untuk menjaga kesehatannya juga gitu. Terus kemudian untuk cemplenya mulai 1 minggu setelah kelahiran ini nanti kita kenalkan kepada makanan kering. Jadi bukan hanya susu induknya tapi juga dikasih makanan crib feeding. Istilahnya orang luar itu crib feeding ya. Istilah kerennya lagi camilan gitu ya? Iya betul, camilan atau pakan starter gitu. Itu yang lebih lembut, itu nanti akan membentuk rumen. Kalau masih kecil itu kan rumennya halus Mas, seperti tangan ini. Harusnya kan rumen itu ada fili-fili, apa namanya, seperti handuk. Kalau disembelih biasanya kan makan handuk itu. Cara istilah latinnya itu babat. Iya betul, babat. Kalau kita makan babat itu belum terbentuk Mas. Jadi supaya itu cepat terbentuk fili-filinya itu harus pakai pakan starter atau crib feeding tadi. Lah itu bobot ADG-nya itu semakin cepat. Dan kalau crib feedingnya itu komposisinya benar, setelah dipisah dengan induknya atau setelah
dipetot, dipetot lepas sapih. Itu biasanya kalau tidak diberi seperti itu, ADG-nya itu biasanya misalkan nambah, bobotnya nambah, itu jadi tetap atau turun karena stres. Awalnya di susu induk terus kemudian tidak. Tapi kalau dikasih itu nanti tetap naik, bobotnya tetap naik. Di bulan ketiga, keempat itu tetap naik. Biasanya kan di sapihnya di bulan ketiga nih, setelah kelahiran itu bulan keempat itu biasanya stagnan atau turun malahan bobotnya. Itu anunya, kelemahannya di situ nanti kalau tidak dikasih itu. Mas, ini tadi non sewu. Iya. Kalau ada semacam yang kehendak ilahinya, ada yang terlalu kecil tadi. Iya. Terlalu kecil semacam itu. Iya. Apakah kedepannya itu memungkinkan bisa tumbuh besar juga seperti yang lainnya? Bisa, Mas. Kalau nutrisinya terpenuhi bisa, tapi ya tetap di bawah yang bobot lahirnya itu sudah besar. Cuma ketika dewasa nanti bisa tetap besar bisa. Tetap besar, tetap bisa menyusul. Betul. Besar gitu ya. Tapi kalau ketika disapih ya belum bisa. Tapi ketika umur 10 bulan, 11 bulan itu sudah bisa mungkin sama bobot. Besarnya sama ya. Tergantung itu kan banyak faktornya, dari genetik juga pengaruh, pakan juga pengaruh. Itu Mas. Dan ini untuk pakannya, pemberian pakannya cemple yang dikatakan tadi Grip Fit tadi gimana Mas ini? Kita buat tempat yang mana hanya bisa dimasuki oleh cemplenya ini. Jadi induknya tidak boleh makan. Kalau induknya bisa makan nanti dihabiskan oleh induknya, Mas. Jadi misalkan seperti ini nih, palung khusus anakan. Ini sebenarnya kurang turun sedikit. Ini ada induk yang sudah masih bisa, makanya konsentratnya habis ini. Karena dimakan oleh induknya. Nanti kita buat segini lah. Segini ya. Penting kepala cempe-cempe. Kalau cempe masih bisa masuk gitu. Ini Mas, kalau ramuannya sendiri dari Grip Fit ini tadi apa, Mas? Jadi itu pertama dilembutkan. Karena kalau masih sangat kasar itu kesulitan untuk mencerna cempe. Ini kan rumahnya masih satu, monogastrik ya kalau baru lahiran ya. Jadi harus dilembutkan. Ya hampir sama Mas dengan indukannya, cuma misalkan dikasih jagung lebih banyak, itu nanti pertumbuhannya cepat. Jadi katul jagung atau jagungnya bukan apa tumpinya loh ya. Bukan, ya jagungnya ya. Atau turunan jagung misalkan CGF atau apa itu bisa. Lembutkan paling lembut itu Mas. Iya, atau ya dicampur dengan bahan-bahan lain Mas. Ya. Kalau ini nanti sampai berapa bulan dilepas sapihnya biasanya di sini? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan pas itu disapih. Ya. Karena juga ini memang di non sewu di telinga-telinganya itu sudah ditandai di RTG ya. Supaya itu untuk recording Mas, untuk pencatatan. Yang dicatat apa saja Mas di situ? Nomor RTG induk, kemudian nanti bobot lahir, jenis kelamin, kemudian bapaknya siapa. Jadi ini semacam KTP Mas, atau KK, kartu keluarga itu. Bobot lahirnya berapa, kemudian minum susu indukannya itu ketika setelah lahir itu berapa mili, itu juga perlu. Semuanya tercatat di dalam RTG-nya ini. Iya. Semakin lengkap semakin bagus. Terus itu F1, F2 saya kasih tiap RTG. Jadi misalkan yang kalau di kami ya, ini tiap farm beda Mas, tiap kandang. Sorry kalau farm ini kita kok kandangnya gede. Ini kandang, tiap kandang. Jadi kami masang kalau yang di sebelah kanan itu berarti jantan Mas. Jadi yang sebelah kiri itu betina. Kita tidak perlu nginceng lagi ada manuke apa enggak. Jadi lihat RTG-nya dari jauh, oh ini jantan, itu kelihatan. Lebih mudah. Kira cuman ya asalkan yang kena di sebelah kanan ya kanan, yang kiri enggak. Itu memang ada fungsinya, yang kanan betina. Iya. Yang sebelah kanan jantan, yang kiri betina. Tuh. Nah, itu nanti kami catat di komputer, di Excel itu. Misalkan nomor sekian itu jantan atau betina, bapaknya siapa, ibunya siapa, untuk menghindari inbreeding juga. Kalau ini Mas, non sewu yang betina-betina ini kan semuanya otomatis kan indukan betina. Iya. Bagian kalau RTG-nya ada yang kanan, ada yang kiri. Iya, kalau indukannya itu dulu ngawur. itu belum pas ketika pikiran ke arah situ. Iya, dan itu nanti tiap kandang memang beda Mas, manajemen masing-masing. Gitu.
Dan selain itu barangkali ada lagi kayak dimandikan dan lain sebagainya. Nggak pernah Mas? Kalau sedikit nggak apa-apa Mas. Kalau misalkan 100 ekor aja dimandikan waktunya itu kita tidak sempat mandi sendiri kalau repot sibuk memandikan kambing. Nah ini untuk mencukur saja sudah agak terlambat. Ini mau kami cukur takutnya itu stres karena sedang menyusui. Iya, nanti air susunya keluarnya sedikit kalau stres. Repot juga. Itu ya, nanti semoga ini cepat laku Mas. Tampaknya sebentar lagi panggilan langit ini Mas. Iya. Panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sudah tarhim. Mungkin ada tambahan atau kita akhiri dulu Mas karena untuk persiapan ini? Kita akhiri saja, kita semoga di lain waktu bertemu lagi. Amin. Ya, karena juga gini Mas, ilmunya sedikit kalau bolak-balik konten nanti cepet habis gitu. Ya lebih dari cukup lah untuk saya kelas dengan bisa dikatakan ini peternak pemula karena belum lama memulai, tapi dari segi ilmu insya Allah enggak kemeruh, istilahnya masih kemeruh. Ya itulah teman-teman, semoga yang sedikit cukup sekian untuk konten kita kali ini. Tetap dukung kami dengan cara subscribe dan like. Tetap semangat memajukan peternakan Indonesia karena ini adalah salah satu komponen pendukung bangsa. Jadi apa namanya, pakan. Jadi berupa pakan, kalau kita mandiri dalam pakan maka bangsa itu akan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinten menit nih Mas?